Lo pernah nggak sih buka HP cuma pengen balas chat bentar? Tahu-taunya udah sejam aja scroll TikTok, Reels, atau YouTube Short. Awalnya lo bilang 5 menit aja deh, tapi kenyataannya 5 menit itu udah kayak lubang hitam. Lo masuk, terus hilang. Dan yang lebih parah, setelah scroll sejam, lo malah ngerasa capek, malas, dan gak ngapa-ngapain. Otak lo kosong, tapi isi kepala lo rame. Lama-lama lo mikir, kok gue makin hari makin gak semangat ya? Kok hidup gue gitu-gitu aja ya? Kok semua orang kelihatan keren banget di medsos, tapi gue kayaknya stuck di tempat. Bro, itu bukan perasaan. Itu kenyataan yang banyak orang gak sadar. Scroll medsos itu kelihatan sepele, tapi efeknya bisa panjang. Ke mental lo, ke cara lo mikir, bahkan ke isi dompet lo. Dan hari ini, kita bakal bongkar semua itu. Kita ngobrol pelan-pelan, santai, tapi dalam. Gue gak nyalahin lo, bro. Gue juga pernah di fase itu. Tapi kalau lo nggak sadar sekarang, bisa-bisa hidup lo terus dikendalikan sama algoritma. Sekarang gini bro, lo scroll Instagram, lo lihat orang pamer mobil baru, liburan ke Bali, makan di restoran mewah, pakai outfit branded, dan captionnya sok bijak. Kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Atau yang lebih deep, kalau lo kerja keras, lo juga bisa kayak gue. Lo yang lagi rebahan, ngopi sesetan, sambil mikir cicilan, langsung diam. Anjir, hidup gue jauh banget dari dia. Tapi bro, lo cuma lihat 1 menit dari hidup dia. Yang lo nggak lihat adalah, apakah itu mobil beneran dia, atau sewaan buat konten. Apakah liburannya itu dibayarin endorse? Apakah semua itu dibelinya pakai utang? Lo nggak tahu, karena media sosial itu editan realita. Yang jelek, yang sedih, yang galau, yang capek, itu nggak mereka tunjukin. Yang ditunjukin cuma yang bikin orang iri, yang kelihatan keren, yang bisa dapat like dan views. Dan karena itu, tanpa lo sadari, lo mulai ngerasa kurang. Lo ngerasa belum sukses. Lo ngerasa ketinggalan. Lo mulai mikir, apa gue kurang kerja keras ya? Apa gue yang salah arah? Padahal lo nggak salah. Yang salah itu ekspektasi palsu yang lo telan tiap hari lewat layar HP lo. Contoh nyata, gue punya teman. Di medsos dia upload tiap hari, ngopi di tempat estetik, jalan-jalan ke luar kota, pakai outfit stylish, captionnya motivasi, quotes bijak, seolah-olah hidup dia perfect. Tapi di dunia nyata, dia lagi stres, lagi bingung bayar kosan, duit pas-pasan. Dan lo tahu, dia bilang gini ke gue harus tetap upload, biar kelihatan jalan hidup gue, biar kelihatan sukses, walau belum sukses. Gila nggak bro, hidup dia diatur sama ekspektasi netizen. Dan lucunya, banyak orang ngelihat dia jadi ngerasa rendah diri, padahal dia sendiri lagi struggling. Makanya, sebelum lo ngiri sama hidup orang lain di medsos, tanya dulu ke diri lo, yang gue lihat itu beneran kenyataan, atau cuma pekingan doang. Karena kalau lo salah nangkap, yang kena mental itu lo sendiri. Dan kalau mental udah kena, dompet lo biasanya ikut bancos, bro. Tapi kita bahas itu nanti. Oke bro, sekarang gue mau nanya nih. Lo ingat gak hari ini udah berapa kali lo buka Instagram, TikTok, YouTube? Serius, coba dihitung. Coba bayangin kalau setiap kali lo buka medsos itu di 500. Dijamin lo langsung mikir 2 kali sebelum nge-scroll. Iya gak? Masalahnya bukan di scrollnya, tapi lo gak sadar waktu lo kebuang. Lo ngerasa baru 10 menit, padahal udah 1 jam lebih. Apalagi kalau lo pakai scroll buat ngisi waktu kosong. Tahu-tahu lo buka TikTok pas makan siang, kebablasan sampai sore. Lah, kerjaan ketunda, rencana mental, ide hilang, dan ujungnya lo ngerasa nggak ngapa-ngapain tapi capek. Coba deh sekarang kita simulasikan sedikit. Kalau lo scroll medsos 3 jam per hari, rata-rata dalam seminggu 21 jam, sebulan 84 jam, 3 bulan 252 jam. 252 jam bro, itu setara dengan 10 hari penuh non-stop. Kalau lo pakai waktu itu buat belajar desain, ngembangin skill, jualan online, bikin konten, bahkan sekedar baca buku pun, lo bisa naik level dalam hidup. Tapi karena lo pakai waktu itu buat scroll video orang yang joget, pamer, atau prank yang gak jelas, lo akhirnya diam di tempat. Lo nontonin orang maju, padahal lo sendiri jalan di tempat. Dan yang seramnya, kalau lo udah kecanduan, otak lo jadi susah fokus. Mau mulai kerja, buka HP dulu. Mau nulis sesuatu, scroll dulu sebentar. Mau belajar, ntar aja lihat reel dulu. Lama-lama lo jadi malas ngapa-ngapain.
Bukan karena lo pemalas, tapi karena otak lo udah ke distract kebanyakan dopamine instan dari video pendek yang terus-terusan muncul. Lo tahu kan dopamine itu kayak rasa senang instan? Itu bikin lo pengen lagi, dan lagi, dan lagi. Kayak junk food, enak sih, tapi bikin lo kembung, loyo, dan akhirnya nyesal. Makanya, scroll medsos itu kayak maling waktu yang licik. Dia nyolong waktu lo pelan-pelan, tanpa bunyi, tanpa jejak. Tahu-tahu lo udah setahun scroll, tapi hidup lo masih di situ-situ aja. Bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang kejebak, gaya hidup. Lo ngerasa nggak sih, makin sering scroll, makin sering juga pengen beli ini itu. Lihat orang beli sepatu baru, lo langsung buka marketplace. Lihat orang upgrade HP, lo juga mulai cari-cari review. Lihat orang makan di restoran mahal, lo juga kepengen ngerasain. Padahal, awalnya lo nggak ada niat beli apa-apa, tapi karena lo lihat terus, lo jadi terdorong secara nggak sadar. Kenapa bisa gitu? Karena otak lo diserang terus sama konten-konten yang didesain buat bikin lo iri, pengen, dan beli. Dan yang lebih parah lagi, kebanyakan dari kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen ngebuktiin diri kita juga mampu. Gue juga bisa kok beli ini. Gue juga mampu ngopi di sini. Gue juga punya tas branded, bro. Padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan. Itu cuma dorongan dari tekanan sosial digital. Digital pressure, tekanan buat kelihatan keren di dunia yang sebenarnya maya. Coba deh ingat-ingat berapa banyak barang yang lo beli karena lihat orang lain punya. Dan sekarang barang itu dipakai terus atau nganggur. Medsos itu tempat promosi terselubung. Lo pikir lo lagi lihat orang sharing, padahal itu iklan. Pakai gaya personal, pakai lighting bagus, caption jujur banget. Tapi ujung-ujungnya, link ada di bio ya guys. Dan lucunya, semakin sering lo beli barang karena medsos, semakin bancos dompet lo. Karena nggak ada habisnya bro. Setiap hari ada tren baru, setiap minggu ada produk viral. Kalau lo ngikutin semua, ya udah, tabungan tinggal kenangan. Makanya, kalau lo lagi pengen beli sesuatu, tanya dulu ke diri lo. Ini gue butuh atau cuma pengen kelihatan keren? Ini buat gue atau buat nyenangin orang yang bahkan gak peduli gue siapa? Karena kalau lo hidup buat impress orang yang gak kenal lo bakal jadi budak validasi, bukan bos buat hidup lo sendiri. Bro, sekarang kita masuk ke bagian paling seram, tapi sering banget dianggap sepele, yaitu efek medsos ke kesehatan mental. Lo pernah gak sih ngerasa kayak, gue ngerasa capek, tapi gak ngapa-ngapain. Gue ngerasa cemas, tapi gak tahu kenapa. Gue ngerasa hidup gue meaningless, tapi bingung mulai dari mana. Kalau iya, kemungkinan besar otak lo lagi overload informasi. Setiap hari lo ngeliat ratusan bahkan ribuan konten. Ada yang lucu, ada yang seram, ada yang marah-marah, ada yang pamer, ada yang sedih, ada yang motivasi, ada yang hoax juga. Dan semua lo telan tanpa filter. Gak ada waktu buat pikir, karena lo udah ke distract sama video selanjutnya. Akhirnya, otak lo kecapean, tapi diam-diam. Gak berasa, gak kelihatan. Yang kelihatan itu efeknya. Lo jadi gampang panik. Lo ngerasa hidup orang lain lebih bagus. Lo ngerasa bender. Lo jadi malas ngapa-ngapain. Dan lo mulai mikir, apa hidup gue emang begini doang? Padahal bro, itu bukan karena lo gak bisa sukses. Bukan karena lo gagal, tapi karena pikiran lo terlalu sering dibanding-bandingin sama kehidupan orang lain. Yang ironisnya, kehidupan mereka itu seringnya palsu, tapi tetap aja lo bandingin sama hidup lo yang benaran. Coba deh pikirin gini, di dunia nyata lo butuh kerja keras, waktu, dan konsistensi buat sukses. Tapi di medsos, lo lihat orang tiba-tiba sukses, viral, kayak mendadak. Nah otak lo jadi kaget, kayak kok bisa gitu ya? Dan akhirnya, lo ngerasa gagal karena standar lo jadi gak realistis. Makanya bro, kalau lo mulai ngerasa mental lo goyah, semangat hidup turun, gampang cemas atau overthinking, coba detox dulu dari medsos. Bukan berarti anti ya, tapi istirahat. Kayak HP aja butuh di charger, otak lo juga butuh diam, tenang, dan jauh dari notifikasi. Sekarang jujur bosku, lo pernah gak udah duduk siap kerja atau belajar, tapi tiba-tiba, scroll TikTok bentar terus 45 menit kemudian, lo udah lupa mau ngapain. Itu tuh tanda lo udah kecanduan dopamine instan. Yang bikin parah, lo jadi gak bisa fokus. Ngapa-ngapain jadi lama, ide mentok, mood hilang. Gara-gara apa? Karena otak lo udah kebiasa dapat kepuasan cepat. Lihat video lucu, ketawa,
lihat drama, emosi, lihat orang pamer, iri, semua instan. Tapi giliran disuruh ngelakuin hal penting kayak belajar, kerja, atau ngerjain proyek, otak lo ngerasa bosan, berat, ngantuk. Karena apa? Karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Lo nggak bisa dapat likes dari belajar. Lo nggak bisa dapat follower dari ngerjakan tugas. Akhirnya, lo nyari pelarian lagi ke scroll-scroll. Dan gitu terus tiap hari. Sampai lo sadar, kok gue susah banget ya maju. Padahal bro, bukan lo yang bodoh. Bukan juga lo yang pemalas. Tapi sistem di sekitar lo, terutama medsos, dibikin emang buat bikin lo ketagihan dan susah lepas. Makanya, coba bikin aturan kecil. 1 jam pertama pagi, jangan buka HP. Kalau mau fokus kerja, matikan notifikasi. Luangkan waktu buat bosan. Karena dari kebosanan, justru ide-ide bagus lahir. Percaya deh, kalau lo bisa kuatin fokus lo, hidup lo pelan-pelan mulai berubah ke arah yang lo mau. Bosku, kita udah ngobrol panjang nih ya. Dari epic scroll ke mental, ke waktu, ke dompet, ke fokus. Intinya cuma satu. Kalau lo terus-terusan jadi penonton, kapan lo jadi pemainnya? Hidup itu bukan tentang nontonin orang lain sukses, tapi tentang lo bikin versi sukses lo sendiri. Medsos itu tools bro, dia bisa bantu lo kalau lo pintar make. Tapi dia juga bisa ngubur lo kalau lo ketergantungan. Mulai sekarang, coba perlahan, kurangi jam scroll, fokus ke apa yang lo mau bangun. Isi waktu lo buat hal yang menambah skill. Pilih konten yang benar-benar bermanfaat. Dan istirahatin otak lo dari hal-hal yang ngeracunin pikiran. Lo nggak harus langsung berubah total, pelan-pelan aja, tapi konsisten. Karena yang nentuin arah hidup lo, bukan algoritma, tapi lo sendiri. Oke bosku, gue harap obrolan kita hari ini bisa bikin lo mikir ulang tentang gimana lo pakai waktu, energi, dan pikiran. Kalau lo ngerasa ini relate dan bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lo yang mungkin juga lagi kejebak di dunia scroll nggak berujung. Dan ingat bro, lo lebih dari sekedar penonton. Lo punya potensi, lo punya tujuan, dan lo layak hidup yang lebih baik. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Gas terus, jangan kasih kendor. Hidup ini bukan buat numpang lewat, tapi buat ditinggalin jejak.